Oke guys, kali ini jumpa lagi dengan channel saya Entitas Astral. Kali ini saya nak podcast gitu guys. Podcast dengan ini kawan yang kalau mikir pernah pernah nengok konten gitu tentang mistik, live streaming horror. Nah inilah kawan dia. Oke, saya itu nak bertanya gitu guys dengan siapa? Rian. Wak Rian. Oke. Nah jadi Wak Rian ini saya nak bertanya gitu kan, selama konten misteri di tempat yang kata ada angker, pernah jumpa apa gitu, apa yang dirasakan gitu ketika konten. Oke. Udah on nih. Dah. Jadi jujur ya. Nah, Nah, ini kita jujur nih kita guys. jujur, kita tak ada maksa-maksa biar nampak inilah apalah. Jadi kita tak melebih-lebihkan di sini ya. Untuk sosok misal kalau nampak secara langsung saya pribadi belum pernah. Cuman kalau untuk merasakan kehadiran mereka atau mencium bau-bau mereka itu sering. Jadi macam pas konten nih, iya kan? Beda deh, ada sosok dengan tak ada sosok di suatu gedung tuh. Yang pertama dirasakan badan tuh macam mana kalau Terasa menurut Wak? betul, Terasa terasa dia betul. macam entah merinding, entah sesuatu, ada sesuatu lah gitu. Macam mana gitu rasa dia? Menurut Pokoknya Wak gitu. mulai dari hawa yang berbeda. Hmm. Kalau merinding sih kadang, cuman kalau ya di tempat-tempat naker itu tuh beda auranya gitu, hawanya terasa beda, Rasa dia lain gitu, rasa macam lain. ini di tempat nih biasa-biasa aja, tapi ketika di tempat angker tuh rasa hawa dia beda Lebih gitu, terasa. lebih terasa di badan gitu. Ada. Itu guys, ini pengalaman jujur. Jadi kalau dibilang untuk mencari penampakan susah wae, Betul. mikir nak streaming sampai pagi pun kadang susah. Karena apa? Eksistensi makhluk gaib tuh tak semudah yang orang bayangkan langsung nampak di kamera gitu. Dia tuh kadang mewujud fisik nyata, itu cuman sedetik, itu pun tak sampai kadang sekilasan atau apa. Sepengalaman kau nih, yang pernah engkau rasakan secara nyata atau jelas sampai mungkin sosok di sekilasan tuh di mana gitu? Di Karimun nih Ah, paling paling terasa kuat eksistensi gitu. Sentani sih Sentani. waktu Itu apa yang itu. kau rasakan sehingga kau bilang kuat? Itu awal mula kita di situ, kita live streaming di Sentani. Waktu itu mungkin kalian pernah nonton ya. Awal-awal itu memang kurang terasa lah energi. Nah, cuman pas kita mau siap-siap pulang, di situ tuh mulai banyak hal-hal yang janggal lah gitu kan. Misal kita hidupin motor nggak nyala-nyala, terus punggung terasa berat, itu parah kali lah pokoknya, itu sampai tumbang. Badan tuh lain rasa deh, lemas ya juga, pening wal semua tuh dihantam deh gitu guys. Wah, pokoknya ngeri lah. ya itulah kalau dibilang efek live streaming guys. Kalau dibilang konten yang betulan streaming horror tuh itu betul-betul resiko tuh kuat guys, apalagi dia sensitif atau peka. Sedangkan yang biasa-biasa aja efek benturan dia luar biasa kan. Betul. Macam mana, apalagi orang yang bisa nengok gua ya kan, macam mana rasanya. Itulah. Tuh guys, gue bilang itu betulan kalau dibilang ketika kita streaming di tempat angker itu rasa badan tuh lain gitu guys. Kalau betulan ada makhluk, tapi kalau betulan tak ada makhluk ya itu biasa aja Saja. gitu, biasa aja kan. Biasa. Itu dia. Nah jadi kalau dibilang ah kadang orang banyak dibilang kan, kadang bang macam mana menghadapi ketika kita di tempat angker, membedakan sugesti dengan kenyataan bang. Nah kadang cuma sugesti pikiran, kadang betulan ini betulan ada makhluk, itu macam mana menurut Wak gitu selama pengalaman penelusuran? Membedakan sugesti dengan kenyataan. Cuman itu Ini agak bingung juga ya. Membedakan kadang sugesti hampir tak ada bedanya sih. Kadang gini, ketika di suatu tempat nih, betulan ada makhluk atau tidak, nah itu kayak mana ngebedakan dia? Oke. Masih bingung atau macam mana? Cara membedakan antara sugesti yang berlebihan dengan yang sedang terjadi lah. Intinya Cuman ya harus tetap fokus. Gimana? Sensasi api yang membedakan antara sugesti dengan kenyataan gitu. Bingung, masih bingung. Ya.
Sugesti. Terus bingung. Kayak gini, Kita hampir tak pernah lah kalau sugesti ini, Mun. kadang kan kebanyakan orang-orang ini belum ke tempat angker udah ngebayangkan sesuatu ya, menjadi sugesti itu gitu. berlebihan. Nah, jadi macam mana itu deh Kalau membedakan deh. saya pribadi tak pernah lah ya. Jadi kita Berarti apa yang dirasakan itulah murni gitu. betul. Jadi kita bawa enjoy aja ya. Jangan terlalu di sini ada sosok nih, jangan. Kita rasakan apa yang betul-betul kita rasakan di tempat tersebut. Oke. Jadi itu guys, kalau menurut saya nih, ya selama mengikut dia juga gitu kan. Menurut saya nih, kalau nak ngebedakan sugesti dengan kenyataan tuh, kalau bagi saya, ketika saya di tempat langsung menuju tempat gitu kan, saya tak akan ngebayangkan apapun, saya tetap kalau dibilang posisi kosong tau tak, posisi yang netral gitu. Nak tempat tuh angker macam mana pun, kalau saya tak merasakan apapun, saya tak benturan di badan, tak ada energi yang mendekat. Nah, itulah kenyataan. Kalau makhluk tuh tak ada. Tapi kalau ketika makhluk tuh ada, itu berasa badan guys, benturan, entah berat punggung, entah merinding tiba-tiba. Kadang merinding. Entah sekilasan nampak, itu kenyataan. Tapi kalau sugesti, ketika Mika datang ke tempat, Mika udah ngebandingkan cerita orang gitu. Kata orang, bang, jangan di situ bang, di situ ada kuntilanak, di situ ada pocong. Jadi sugesti kita main gitu guys. Jadi sugesti itu ada karena cerita orang. Kalau menurut saya, ketika kita di sana, bukan ketakutan kita tuh ketakutan dibuat oleh pikiran. Itu menurut saya gitu. Nah, sedangkan apa yang kami kontenkan, yang Wakni kontenkan, itu apa yang dirasakan di saat live tuh. Itulah kenyataan gitu. Jadi kami tahu tempat tuh angker apa tidak ya karena kita ngerasakan gitu. Iya kan? Jadi selama kita konten di Karimun nih, selain Sentani kan udah pernah masuk ozon, betul. ya kan udah pernah masuk gedung lain, bukit lain gitu kan, Canggih Putri lain deh. Paling kuat menurut waktu di mana gitu. Kalau gangguan kan di Sentani. Betul. Tapi kalau energi bagi Wak ngerasakan paling kuat di mana? Walaupun makhluk udah tak mengganggu tapi kuat gitu di antara semua tempat. Untuk Karimun, tempat angker yang energi dia paling terasa. Sebenarnya semua sama aja sih. Yang kuat lah gitu menurut Wak tuh. Cuman kalau yang paling yang tak berani Wak macam-macam di situ. Kita kasih nama tempat apa ya? Masih bingung. Soalnya masih hampir belum sama gitu kan. Masih belum berasa betul di mana gitu. Kita kasih ini aja lah. Ozon boleh lah. Ozon boleh. Soalnya waktu itu kita pernah live streaming sendiri itu di lantai 2, lantai 3 di situ. Betul-betul lah. Apa sensasi rasa di sana? Aneh lah pokoknya. Aneh. Ketakutan luar biasa tak? Betul. Waduh. Dalah ngap. Kita kan posisi sendiri. Ditambah dengan tempat yang sudah terbengkalai lama. Jadi awalnya memang betul-betul beda. Jadi kita tak boleh sembarang menantang lah istilahnya kan. Apa yang dirasakan di sana sendiri? Terasa ada sesuatu yang banyak atau ada sosok yang memantau atau coba? Kalau dipantau pasti. Iya. Nah, itu sering tuh. Tapi kalau eksistensi kayak benda jatuh atau apa ada tak? Entah suara. Benda-benda jatuh tidak ada, tapi kalau suara-suara jangan ditanya lah. Banyak sih. Banyak. Dia suaranya macam mana gitu? Entah yang pernah Wak dengar gitu. Suara ketukan benda atau suara langkah kaki nih ya itu waduh. Perasaan tuh pengen lari tapi demi penonton. Nah, itu aja guys. Itu kalau dibilang. Oke guys. Jadi gini guys, kalau Mika suka dengan misteri, ini kami misteri itu tak pernah buat-buat. Pernah macam tiba-tiba ada pocong berjalan atau apa itu tak pernah kami buat guys. Kami itu murni kalau konten, kalau kami live streaming tuh di mana tempat disitulah ada tidak gitu. Nah, nak macam orang mana pun anggap itu tempat angker, kalau kami tak merasakan sesuatu ya kami bilang tak ada gitu. Oke? Itu challenge bagi kami guys gitu. Nah, nanti ke depan nih selain podcast gini guys, kami akan menguak sesuatu mitos yang terjadi di kalangan masyarakat gitu. Betul. Benar tidak? Infokan aja. Nah, nanti kita nguak kayak mitos jelangkung tuh, betul tak bisa manggil setan atau tidak gitu kan. Atau mitos kalau bakar ikan asin di tengah hutan betulan datang apa tidak. Dan mitos banyak gitu. Nah, ini boleh request nih. Boleh request gitu, challenge gitu. Kalau konten YouTube nih
TikTok nih sampai banyak guys, kami akan membuat challenge-challenge yang lebih banyak lagi gitu guys. Masih banyak misteri yang harus kita Betul. buat gitu. Dan gini guys, kami tuh bukan nguak itu aja. Mungkin ketika kami jumpa sosok nih, saya jumpa sosok, saya rasakan dia berkisah, itu ada namanya diari astral. Dia satu kisah tentang makhluk astral yang saya tulis dan saya ceritakan nanti di mikir-mikir semua nih. Jadi apapun saya nampak sosok, apapun yang terjadi di lapangan, nah itulah kalau dibilang pokoknya energi. Entah kan kadang gini guys, apa di suatu tempat tuh kadang orang bilang hutan, tapi bang kami pernah nengok kampung di situ bang. Nah itu bisa menguak mitosnya juga. Wah, Betul, betul. kadang aku bilang di mana Mika pernah merasakan, pernah melihat sebuah hal yang tak lazim, Mika bisa request nanti nomor dia, Mika request aja di mana, di email atau di mana. Di komentar Biasanya boleh. di komentar boleh guys, jadi kami Betul. catat komentar Mika, nanti tinggal kami tulis. Nah itu nanti kami apa namanya, kami lakukan gitu guys sesuai kemampuan, karena kami keterbatasan gitu ya. Betul. Kadang kami duo duo konten gitu. Wah kalau salah satu kemasukannya kami Susah, ya gitu bingung apa gitu. real gitu guys. Oke, jadi Mika tunggu aja konten kami. Ada yang mau sampaikan lagi tak guys? Ayo, Oke, penutupan ya, closing. Kata-kata lah ya. Untuk sugesti jangan terlalu dilebih-lebihkan. Karena dari sugesti yang negatif-negatif justru akan berdatangan. Oke, cukup lah. Aku tak dengar suara lagi. Cukup. Oke, terima kasih. Mantap.